Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Angga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema keempat, sehat itu penting, subtema kedua, pembelajaran ke-6. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang pantun jenaka, muatan PPKN tentang tanggung jawab, dan muatan SPDP tentang pola lantai. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar, letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo itu banyak orang berlatih tari. Mereka menggunakan properti tari dalam memperagakan gerakan tarinya. Di pendopo itu pula, Siti dan teman-temannya sering berlatih menari. Amatilah gerak tari dengan menggunakan properti berikut. Amatilah juga pola lantai pada kedua gerak. Pola lantai apa yang terbentuk? Ya. Kalau kalian lihat gambar 1, properti yang digunakan yaitu selendang. Ya. Sedangkan pola lantai yang terbentuk dari gambar ini yaitu pola lantai horizontal, yaitu pengembangan dari pola lantai garis lurus. Kemudian, kalau kalian lihat, properti yang digunakan di gerak kedua ini ada gendewa atau busur ya. Kemudian pola lantai pada gerakan ini ada 2. Yang pertama adalah pola lantai diagonal, seperti ini ya, miring. Kemudian yang kedua adalah pola lantai horizontal. Ini adalah pola lantai yang horizontal, sama seperti gambar pertama. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Lina dan Dayu yang akan menari, dan ada 3 anak lain yang akan bernyanyi untuk mengiringi tarian. Mereka akan bersama-sama menyiapkan acara pentas tersebut. Setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Sebagai contoh, Siti, Lina dan Dayu akan bertanggung jawab menyiapkan busana tari yang akan digunakan. Udin dan Edo bertanggung jawab atas kebersihan tempat untuk berlatih tari. Siti, Dayu dan teman-temannya akan membuat gerak tari menirukan kupu-kupu terbang. Mereka akan menggunakan properti berupa selendang dan membuat berbagai pola lantai. Hari itu juga, Siti dan teman-temannya membuat gerak tari dengan properti selendang dan berbagai pola lantai. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pengertian kewajiban dan tanggung jawab? Sudah pahamkah kalian tentang yang mana kewajiban dan tanggung jawab? Untuk memahamkan kalian tentang pengertian kewajiban dan tanggung jawab, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Siti dan teman-temannya mendapatkan giliran piket kelas. Tugas atau kewajiban dari piket kelas yaitu menyapu kelas, membuang sampah di tempat sampah, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab dari piket kelas itu sendiri yaitu menyapu kelas dengan bersungguh-sungguh dan membuang sampah dengan segenap hati. Ya, Pak Angga ulangi. Kewajibannya adalah menyapu kelas, sedangkan tanggung jawabnya adalah menyapu kelas dengan bersungguh-sungguh. Kemudian, kewajibannya adalah membuang sampah di tempat sampah, serta tanggung jawabnya yaitu membuang sampah dengan segenap hati. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ada pada kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan.
Sedangkan tanggung jawab itu sendiri lebih mengedepankan pada sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Maka, untuk kewajiban itu cukup dituliskan dengan menyapu kelas saja, sedangkan untuk tanggung jawab harus ditambahkan oleh sikap atau perilakunya dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap hati dan sebagainya. Oke? Sudah paham ya anak-anak? Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Dayu, Siti, dan teman-temannya membersihkan lantai yang kotor setelah dipakai untuk latihan menari. Sambil membersihkan lantai, Edo dan Siti pun mengucapkan pantun. Mari kita baca bersama-sama pantun yang disampaikan oleh Edo dan Siti. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Anak-anak, termasuk jenis pantun apa yang diucapkan oleh Siti dan Edo? Ya, benar. Yang diucapkan oleh Siti dan Edo tersebut termasuk dalam jenis pantun jenaka. Sekarang, ini adalah tugas kalian. Yang pertama, buatlah satu contoh pantun jenaka. Ingat, ini adalah dibuat. Artinya, karya pantun jenaka ini adalah karya orisinil dari kalian, bukan mengambil atau menjiplak dari karya orang lain. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kewajiban dan tanggung jawab kalian di rumah. Ya, sebutkan 3 contoh kewajiban dan tanggung jawab. Artinya, ada 3 kewajiban dan ada 3 tanggung jawab kalian di rumah, ya. Oke. Akhirnya, sampai juga kita pada akhir pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa, tugasnya dikerjakan dan kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.